Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading bareng teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya doain sukses ke depannya dan selalu sehat ya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Oke, langsung saja kali ini saya akan bahas Yosi teman-teman ya. Yosi token atau Yosi coin ini menurut saya kita wajib punya teman-teman ya. Kita wajib punya karena sesuatu yang besar sudah di-explain ya atau sudah dijelaskan, dan saat ini saya akan nge-review khusus untuk info Yosi dan saya akan bahas lengkap semuanya teman-teman ya. Biar para holder si Yosi ini tahu. Kebanyakan kan holder tuh nggak tahu project, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Kali ini saya akan bahas tuntas tentang Yosi teman-teman. Langsung saja. Oke, kalau kita lihat dari candlestick ini tidak akan membuat membuat gentar para holder teman-teman ya, karena kalau kita mengacu ke harga saat ini ya, kita pasti saja kita bukan holder gitu loh teman-teman ya. Untuk saat ini dia mengalami penurunan 4,49% teman-teman ya. 4,50% teman-teman. Saya tidak bahas ini, saya akan bahas project Yosi yang mungkin teman-teman belum tahu dan akan membuat teman-teman tidak salah memilih koin ini teman-teman. Termasuk saya juga teman-teman ya. Langsung kita cek teman-teman. Oke, dikutip dari Binance Smart Chain News teman-teman, ini berita bukan berita fake atau berita yang kaleng-kaleng ya. Ini langsung dari BSC News teman-teman ya. Langsung kita baca teman-teman. Ulasan meme coin teratas tahun 2021, kesuksesan Yosi teman-teman ya. Jadi Yosi sama Racha ini kayaknya berpepet-pepetan ya, karena keduanya itu kelihatan fokus pada NFT dan games teman-teman ya. Oke, dengan metaverse dan play to earn yang melanjutkan trennya, prospek game V Yosi terlihat cerah saat kita memasuki tahun baru teman-teman. Jadi tahun baru ya, semoga ya. Oke, bangkitnya meme coin menjelang akhir tahun, kita akan melihat salah satu proyek yang berkinerja lebih baik. Awalnya disebut meme coin yang telah menjadi andalan kripto. Yosi adalah ekosistem meme coin dan NFT game fee terdesentralisasi yang dibangun di Binance Smart Chain. Token Yosi diluncurkan pada Mei 2021 sebagai 100%, ini penting ya, sebagai 100% milik komunitas tanpa pra penjualan atau alokasi tim. Jadi kebanyakan kalau kita lihat sekarang, peluncuran meme token itu 80% menggunakan presale ya, atau presale, kita kenal dengan presale teman-teman ya. Itu untuk mengumpulkan komunitas. Tetapi yang ajaibnya di Yosi ini, dia nggak melakukan itu teman-teman ya. Dia nggak melakukan itu, dia langsung listing aja gitu loh. Dia nggak perlu mengkait komunitas, ayo enggak untuk di pra-launching ya teman-teman. Jadi ini satu hal yang bagus dalam pencapaian saat ini, karena dia bisa berkembang, bisa dikatakan dia bisa berkembang tanpa mengharapkan itu, karena dia lebih fokus ke game dan ke projectnya. Pasti ya, feeling saya mungkin dia berpikir, toh kan saya game juga, ketika saya bikin game pasti akan ada customer juga, akan ada yang main gitu loh. Mungkin pikirannya seperti begitu, tapi sukses teman-teman ya. Oke, token memiliki total pasokan 1 triliun. Jadi total pasokannya itu 1 triliun teman-teman ya. 1 triliun itu menurut saya kalau skala meme token, skala coin mix itu kecil teman-teman ya. Itu sangat kecil. Oke, pasokan 1 triliun pada acara pembuatan token TGA. Namun 50% dari total pasokan, jadi 50% dari total pasokan ternyata ini dialokasikan ke dompet pengembang teman-teman, atau hangus saat diluncurkan. Jadi total Yosi itu bisa dibilang waktu peluncuran itu hanya sekitar 500 miliar teman-teman ya, hanya 500 miliar. Dengan skala itu makin kecil dong ya. Oke, likuiditas token Yosi terkunci pada saat peluncuran, dan kepemilikan kontrak dipindah ke wallet mati. Ini lubang hitam ini maksudnya wallet mati. Ini translate-nya kurang bagus soalnya. Yang pada dasarnya berarti bahwa proyek akan sangat sulit untuk melakukan rug pull teman-teman ya. Jelas ini poin yang harus kita wajib garis bawahi, karena gini, di sini dia dijelaskan ini akan susah untuk rug pull ya. Kalau kita punya koin ini, untuk kita hold jangka panjang ini teman-teman, saya rasa akan worth it ya, karena
untuk rug pull kalau kita hitung dari total pasokan, dari likuiditasnya, dari semua yang dia bagikan itu teman-teman susah untuk rug pull karena apa? Mereka nggak bisa mainin token teman-teman ya. Mereka nggak bisa mainin token. Karena jelas maksimal supply-nya sudah jelas dan semua sudah jelas teman-teman ya. Jadi keunggulan pertama dari Yosi ini yaitu yang terpenting teman-teman ya. Untuk rug pull itu susah teman-teman ya. Oke, di mana tadi? Memcoin juga memiliki mekanisme pembakaran deflasi yang dirancang untuk terus mendorong harga naik. Jadi dia ada hyperdeflasi lah, bisa kita bilang kayak Shiba juga, kayak lainnya teman-teman ya. Dan beruntung Yosi ini punya teman-teman ya. Jadi hyperdeflasi itu memungkinkan naik karena apa? Lawan dari deflasi itu inflasi teman-teman ya. Yang kita takutkan inflasi, tapi dia malah deflasi teman-teman. Jadi bagus teman-teman. Oke, Yosi muncul di tempat kejadian pada saat memcoin mulai menarik banyak follower atau pengikut. Ini mendapat inspirasi untuk tema dinosaurusnya atau logonya teman dari video game Super Mario yang populer teman-teman. Dari awal yang relatif sederhana, Yosi telah mengembangkan ekosistemnya. Memang potensi platform telah menarik ulasan positif teman-teman ya. Oke, dari Adrian Smunsky ya, dari Adrian Smunsky teman-teman ya, dia adalah penulis di CoinMarketCap. Dia mengatakan begini, biasanya tidak pernah terdengar memcoin memiliki kegunaan dan kedalaman sebanyak ini. Yosi menentang stereotip ini dengan penawaran DeFi yang unik dan inspirasi metaverse teman-teman. Itu dikatakan sendiri sama si Adrian ini teman-teman ya, dia penulis di CMC CoinMarketCap. Dan ini bagus teman-teman ya, bagus. Jadi mulai jelas Yosi ini apa sih gitu loh teman-teman. Dan saya juga agak senang karena saya punya Yosi walaupun nggak banyak teman-teman ya. Acara besar, oke, ini untuk event besarnya teman-teman. Yosi memiliki tahun yang sangat penting. Beberapa momen penting yang menghiasi tahun Yosi meliputi. Jadi ini penting teman-teman. MOU teratasnya atau kerjasama teratasnya atau penandatanganan kontraknya bukan penandatanganan kontrak sih, penandatanganan kerjasama lah kira-kira seperti itu. Pada Juni 2021, kira-kira 1 bulan setelah peluncurannya, bayangin ya, 1 bulan setelah peluncuran, Yosi menandatangani nota kesepahaman ya strategis MOU dengan Samsung Games teman-teman ya. Jadi dia sudah masuk sudah MOU lah sama game dari Samsung teman-teman ya. Ini gila teman-teman ya. MOU tersebut memungkinkan Yosi dan Samsung Games untuk bekerja sama dalam pengembangan game blockchain. Oke. Samsung Games memimpikan penyatuan game blockchain dan konten game yang menghibur, konsep yang selaras dengan ide metaverse Yosi. Penandatanganan MOU kaliber ini begitu awal dan kehidupan Yosi menandakan niat kuat tim untuk membangun ekosistem dengan kasus penggunaan di luar mem belaka. Betul teman-teman, betul. Aliansi persekutuan, ini translate-nya kurang. Oke, Yosi mengambil langkah lain untuk mengembangkan platform play to earn-nya dengan membentuk aliansi guild ya, dengan guild game lainnya. Jadi dia fokus game lah, kira-kira seperti itu. Serikat permainan adalah sekelompok pemain yang mengumpulkan sumber daya bermain bersama. Ini di-explain masalah gamenya teman-teman ya. Kita akan bahas selanjutnya teman-teman. Lelang di Binance teman-teman. Lelang dia melelang NFT di Binance teman-teman. Pada 19 November Yosi melelang 10 angel NFT uniknya di pasar Binance. Hasil dari lelang disumbangkan untuk amal melalui Binance Charity. Jadi bagus juga teman-teman ya, bagus juga. Jadi niatnya udah bagus. Jadi itu kenapa juga orang berani mengatakan kalau ini akan susah scam gitu loh. Karena dia lebih ke charity. Kalau dia mau scam dia nggak charity, pasti dia ambil aja uangnya. Toh kan cuan gitu loh. Oke, langkah ini sesuai dengan kelemahan Yosi untuk amal. Desain angel NFT berasal dari sindrom Angelman, kelainan genetik. Ini dia explain karakter NFT-nya. Yosi juga memiliki halaman donasi khusus bagi siapa saja untuk mendukung upaya menemukan obat untuk sindrom tersebut. Oke. Nah, terus untuk proyek lainnya Yosi Gamepad teman-teman. Yosi menginkubasi 2 game metaverse NFT, DNA X Cat dan Starbound, kita semua sudah tahu pasti ya. Pada tahun 2021, kedua game tersebut telah membukakan hasil yang mengesankan dan menunjukkan stabilitas yang baik. Benar teman-teman, karena laku keras juga game ini teman-teman. NFT juga ngeri teman-teman ya. Masing-masing memiliki volume perdagangan harian lebih dari 6 juta dolar. Gila, per hari loh volumenya itu teman-teman ya. Per hari, dan ini gila.
teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pegang Yosi ini ya saya rasa nggak sia-sia lah, nggak percuma kalian. Keadaan sosial di ruang sosial, Yosi tidak bernasib buruk. Komunitas platform di seluruh saluran medianya terus meningkat. Grup Telegram Yosi memiliki 100.000 gila, 101.000 anggota. Halaman Twitternya memiliki 212 follower. Pengikut pada penulisan. Pada suatu waktu, Yosi berada di 10 besar proyek GameFi yang paling banyak dibicarakan di Twitter menurut geng analis, teman-teman ya. Kinerja pasarnya, token Yosi memiliki kinerja yang layak di pasar, teman-teman. Berdasarkan data yang ditarik dari CoinMarketCap, 375 triliun token Yosi beredar dengan kapitalisasi pasar lebih dari 370 juta, teman-teman. Jadi jangan bingung ya. Kapasitasnya itu apa, supply-nya 1 triliun tapi yang beredar 375 triliun token. Itu bukan begitu. Hitungannya yang beredar ini maksudnya yang diperdagangkan tiap hari, teman-teman ya. Jadi dihitung itu. Keluar masuknya berapa, kira-kira seperti itu. Oke, nilai terendah token sepanjang masa adalah dia nilai terendahnya ini, teman-teman ya. Beda sama sekarang lah, teman-teman ya. Yang dicapai pada 30 September. Pada saat penulisan, satu Yosi diperkirakan seharga ini, teman-teman ya. Yang dibagikan meningkat sekitar 3.600% dari level terendah sepanjang masa. Jadi sejak dia paling rendah, dia sudah naik 3.600%. Oke, persen ya, bukan kali. Kebanyakan teman-teman salah itu. Kemarin saya bilang 100.000 kali, dibilang 1.000%. Harus lebih teliti, teman-teman ya. Dan kalau saya yang nggak teliti, silakan ditegur. Oke. Saya mau baca juga yang terkait di sini, teman-teman ya. Untuk kinerja pasar sudah, prospek ya. Ini yang penting, teman-teman ya. Prospek untuk 2022. Salah satu fitur yang kemungkinan akan membuat Yosi selangkah lebih maju dari platform lain adalah layanan inkubasi GameFi-nya. Saat ini tema yang sedang tren di industri blockchain adalah konsep metaverse. Banyak platform metaverse GameFi kemungkinan akan muncul pada tahun 2022 dan mereka akan membutuhkan inkubasi dan dukungan teknis untuk mengalahkan kompetisi. Yosi adalah protokol inkubasi GameFi pertama di Binance Smart Chain, teman-teman. Pasti orang akan numpang lah ceritanya. Kalau saya lihat ini banyak GameFi yang akan numpang ke dia, teman-teman. Protokol telah berhasil menginkubasi 2 game, Starmoon dan DNA Xcat. Inkubasi GameFi tampaknya menjadi area kekuatan Yosi, betul, teman-teman. Dan mungkin memberikan keunggulan menuju masa depan, teman-teman. Oke, 2021 adalah tahun bagus untuk Yosi dengan semua perkiraan. Saat kita menuju tahun 2022, kita akan menantikan apa yang baru dari Yosi, siapkan untuk tahun baru, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pegang Yosi, saya rasa ini suatu berita yang sangat bagus karena kita bisa ambil poin-poin pentingnya. Si Yosi ini kalau rug pull itu saya rasa ya nggak mungkin ya, teman-teman ya, karena sepertinya sudah dikunci mati lah gitu, seperti itu. Dan untuk projectnya sangat-sangat jelas lah kita lihat, teman-teman ya. Untuk tahun kedepannya akan ada something big lah ya untuk ke depan. Intinya untuk project Yosi saat ini dan untuk para holder, jangan memikirkan harga saat ini. Sekali lagi saya bilang, kalau Anda holder ya, jangan memikirkan harga saat ini. Saya sarankan kalau kamu pegang Yosi ya, kalau kamu pegang Yosi saat ini, teman-teman, kamu beli kan, kamu hold ya, tetap pantau beritanya, teman-teman ya, tetap pantau beritanya. Terus gini, teman-teman, tentukan harga di mana kalian akan menjual token ini, gitu loh. Oke, teman-teman, tentukan di mana kalian akan menjual. Jangan melihat, biar kalian nggak stres. Lihat, waduh turun lagi, waduh naik lagi, turun lagi, naik lagi. Toh kalau kamu holder naik, kamu nggak jual juga kan, teman-teman? Iya kan? Contoh harganya sekarang Rp2. Contoh ini contoh. 1 lah biar enak dihitungnya. Contoh harga Yosi saat ini Rp1. Besok dia naik ke Rp2. Kalau kamu holder, kamu tentukan, saya nggak mau jual di Rp2, saya akan jual di Rp100. Contohnya seperti itu adalah holder. Jadi selama harga belum ke Rp100 ya, kita akan nge-hold. Karena apa? Karena kita sudah komitmen akan menjual di harga segitu, teman-teman ya. Ini versi saya. Oke, teman-teman, versi saya seperti itu, versi saya nge-hold ya. Kalau teman-teman yang kira-kira harga 1 terus dia naik ke 50, teman-teman mau langsung jual ya silakan jual ya. Itu tetap tetap kembali ke kita masing-masing, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Tapi kalaupun jual, saya nggak sarankan untuk jual 100% sih. Karena takut dia pump terus. Oke? Oke, kira-kira berita kali ini tentang Yosi ini saja, teman-teman. Jika ini bermanfaat, silakan di-share ya, teman-teman. Silakan di-share. Mungkin video ini saya akan bikin 2 part ya. 2 part ya. Mungkin ya di kata-kata saya ini, di menit terakhir ini, mungkin saya akan jadikan di part keduanya, teman-teman. Karena
biar penguploadannya cepat dan kalian bisa mencerna ini juga teman-teman ya. Karena ini video sudah sekitar 15 menitan, biar orang juga nonton nggak bosen gitu lah teman-teman. Oke, siapa tahu pas nonton part 1 ngopi dulu, terus lanjut part 2. Jangan marah teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk bantuan, subscribe dari kalian. Saya doain kalian sehat dan sukses selalu. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman.